Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku siswa kelas 12. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang soal-soal tugas kalian di materi peluang suatu kejadian ya. Di sini sudah memuat juga ada materi ruang sampel dan sedikit ada soal di peluang kejadian majemuk ya. Nah, untuk soal ini kita bahas secara garis besarnya ya, atau nanti kalau kalian masih ada penjelasan dari ibu yang kurang jelas ya, nanti bisa tanya di WA grup ya. Yang soal yang pertama, tentukan ruang sampel dari percobaan. Nah, ini soal ruang sampel ya. Pelemparan sebuah dadu dan selanjutnya sebuah uang logam. Kemudian pelemparan 3 uang logam, pelemparan 2 keping uang logam, dan sebuah dadu. Pelemparan sebuah dadu, dadu itu kan munculnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pasangkan dari uang logam itu adalah A dan G ya. Sehingga di sini NS-nya ada 12. Kemudian pelemparan 3 uang logam, kemungkinan yang bisa terjadi adalah AAA, AAG, jadi ini disusun ya urut A-nya 3, A-nya 2 ini, kemudian A-nya 1, dan yang terakhir yang tanpa A atau G semua ya. Jadi NS-nya ada 8. Kemudian pelemparan 2 keping uang logam dan sebuah dadu ya. Jadi 2 keping uang logam itu kemungkinannya adalah AA, AG, GA, dan GG. Sedangkan dadu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi NS-nya ada 24. Kemudian soal kedua, tentukan ruang sampel pada percobaan pengambilan 3 bola sekaligus dari dalam kotak yang berisi 3 bola merah dan 2 bola putih. Nah, kejadian yang mungkin terjadi dengan terambilnya 3 bola sekaligus itu ya, berarti terambilnya bisa ketiganya merah, atau 2 merah 1 putih, atau 1 merah 2 putih. Nah, kalau 3 merah, berarti hanya M1, M2, M3 karena bolanya merahnya hanya ada 3 ini. Kemudian kalau 2 merah 1 putih, yang bisa terjadi adalah terambil M1, M2, P1, M1, M2, P2, atau M1, M3, P1, M1, P3, M3, P2 gitu ya. Atau M2, M3, P1, M2, M3, P2. Kemudian kalau 1 merah 2 putih bisa M1, P1, P2, M2, P1, P2, atau M3, P2, P1, P2. Nah, kalau NS-nya kita hitung ini semua ada 10. Kalau memakai rumus kombinasi ya, ini pakai kombinasi karena terambil M1, M2 dengan M2, M1 itu artinya sama ya. Maka kombinasi 5, 3 ya. 3 dari 5. Jadi 5 faktorial per 3 faktorial kali 2 faktorial. Hasilnya 10. Begitu. Kemudian pada soal yang ketiga, yaitu percobaan pelemparan 2 buah dadu, tuliskan anggota-anggota kejadian, muncul jumlah kedua mata dadu 4, kemudian hasil kali kedua mata dadu 6 atau 8. Nah, karena di sini perintahnya adalah menuliskan anggota-anggotanya ya, anggota-anggotanya. Jadi ini tidak pakai himpunan ya. Jadi 1,3, 2,2, 3,1 ini yang jumlahnya 4. Kemudian yang hasil kalinya 6 itu ini maaf ya ini 1 ini artinya 1,6. Ini hasil kalinya 6, 2,3, 3,2, 6,1 ini hasil kalinya 6 semua.
Kemudian yang hasil kalinya 8 adalah 2,4 dan 4,2. Kemudian soal keempat, sebuah dadu dilempar sekali, tentukan peluang muncul angka prima. Kemudian yang B, peluang muncul angka genap atau prima. Ya. Karena sebuah dadu dilempar sekali, berarti S-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi NS-nya ada 6. Kemudian muncul angka prima, jadi primanya adalah 2, 3, 5. Jadi M-nya, kalau M-nya ini prima ya, ada 3 anggotanya. Kemudian berarti peluangnya adalah M per NS, ini banyaknya anggota ada 3, jadi 3/6 atau setengah. Kemudian muncul angka genap berarti adalah 2, 4, 6, berarti NG-nya 3, maka PG adalah NG per NS, jadi ketemunya 3/6 juga sehingga setengah. Nah, M dan G itu mempunyai anggota yang sama pada satu percobaan, yaitu percobaan melempar dadu sekali itu ya. Nah, di sini punya anggota yang sama yaitu 2. 2 itu prima juga genap. Maka M dan G ini disebut 2 kejadian yang tidak lepas. Sehingga PM atau G adalah PM plus PG min PM irisan G. Jadi setengah tambah setengah dikurangi 1/6. Jadi 5/6. Kemudian yang selanjutnya ini ya. 2 buah dadu dilempar sekali bersama-sama, tentukan peluang bahwa jumlah kedua angka kurang dari 6. Kemudian jumlah kedua angka lebih dari 8. Saya kira ini semuanya bisa ya, mudah. Jadi yang jumlah kedua angka kurang dari 6, jadi yang jumlahnya 6 tidak masuk dihitung di sini ya. 1,1, 1,2 dan seterusnya ini. Jumlahnya ada 10 ya. Sehingga peluangnya adalah 10/36 ya. Sehingga 5/18. Kemudian jumlah kedua angka lebih dari 8 itu ini 3,6, 4,5, 4,6 dan seterusnya ya. Ini semua lebih dari 8 jumlahnya. Sehingga NB atau banyaknya anggota B ada 10, maka peluangnya 10/36 atau 5/18. Ya. Sama ya, jadi jawaban A dan B. Kemudian soal nomor 6, 2 buah dadu dilempar sekali bersama-sama, tentukan peluang bahwa 2 mata dadu muncul angkanya tidak sama, 2 mata dadu muncul angkanya sama. Maka di sini kita gunakan rumus peluang komplement suatu kejadian. Maka soal ini kita jawab yang nomor B dulu, ini yang mudah ya. Jadi misalnya Q adalah kejadian 2 mata dadu muncul angka sama ya. Angka sama itu 1,1, 2,2, 3,3 dan seterusnya ya. Sampai 6,6 jadi NQ ini maaf, ini kok B. NQ sama dengan 6 ya. Ini karena jawaban nomor B ini tadi. Sehingga karena ini tadi dimisalkan Q, NQ sama dengan 6, maka PQ sama dengan 6/36 atau 1/6. Nah, Q aksen adalah kejadian 2 mata dadu yang muncul angkanya tidak sama. Jadi sama dengan 1 min PQ atau 1 min 1/6. Jadi 5/6. Ini jawaban yang nomor A. Berikutnya nomor 7.
dari sebuah kantong berisi 7 kelereng merah dan 8 kelereng hijau. Jika diambil 4 kelereng sekaligus secara acak, carilah peluang kelereng yang terambil berwarna merah seluruhnya. B 3 merah, 1 hijau, C 2 merah, dan 2 hijau. Jumlah semua kelereng ada 15, diambil 4. Maka NS-nya adalah kombinasi 4 dari 15, ketemunya 15 faktorial per 4 faktorial kali 11 faktorial. Kita jabarkan, kita uraikan di sini. 11 faktorialnya ini kita torek. 4 kali 3 itu dengan 12. 14 dibagi 2 ini 7 ini. Jadi 15 kali 7 kali 13. Sehingga peluang terambil 4 kelereng merah. Kelereng merahnya ada 7. Jadi kombinasi 4 dari 7. 7 faktorial per 4 faktorial kali 3 faktorial. Ini 4 faktorialnya kita corek. 3 kali 2 itu 6. Ini kita corek. Jadi tinggal 7 kali 5. Sehingga P 4 merah itu N4 merah per NS. 7 kali 5 per 15 kali 7 kali 13. 5 kali ini dengan 15 corak ini 3 ya. Jadi 1 per 3 kali 13 itu 39. Lalu yang B, peluang terambil 3 kelereng merah dan 1 kelereng hijau. Maka terambil 3 kelereng merah, jadi C 3 dari 7. 1 kelereng hijau berarti C 1 dari 8. Jadi ketemunya ini tadi 7 kali 5 ya. Yang ini 8 per 7 faktorial 8. Ya. Jadi tinggal dikalikan. Sehingga peluang P3 merah 1 hijau itu adalah N3 merah 1 hijau per NS. Jadi ini ya, ketemunya ini tadi. Ini tadi C 4 dari 15, itu ini. 7-nya dicorek. Ketemunya 8 per 39. 5 kali 15-nya ini dicorek ya. Ini 3. C, peluang terambil 2 kelereng merah dan 2 kelereng hijau, jadi P2M2H. Maka banyaknya kemungkinan terambil 2 kelereng merah dan 2 kelereng hijau, itu C2 dari 7 kali C2 dari 8. Maka ini kita jabarkan semuanya. Ini 7 kali 6 kali 5 faktorialnya ini kita corek. 8 kali 7, 6 faktorial. 6 faktorialnya kita corek. Ini ya. Ini 6 dengan 2 ini jadi 3. Jadi 7 kali 3. Ini 8 dengan 2 ini corek ini 4. Jadi 4 kali 7. Hasilnya ini. Kita masukkan ke rumusnya. Maka P2M 2 merah 2 hijau. Ini. Tinggal kita masukkan. Ini 7-nya corek. Hasilnya adalah, oh maaf ini keliru ya. Ini 15 kali 13. Oh ini 3-nya ini sama ini dicorek ya. Jadi ini 5. Ini 1. 5 kali 13, 65. Jadi ini tinggal 4 kali 7 itu 28. Gitu ya. Nomor 8. Nah ini. Ini yang perlu Anda pahami ya. Kalau ada soal seperti ini. Kalau dari seperangkat kartu bridge ya. Namanya kartu bridge di sini. Maka yang namanya kartu bridge itu hanya ada 52. Jadi kadang kalau kita beli kartu bridge itu memang ada 2 tambahan kartu joker ya. Tapi kalau dalam permainan bridge itu tidak pakai joker ya. Sehingga kalau disebutkan kartu bridge berarti hanya ada 52 kartu ya. Lain kalau mungkin kartunya itu disebut kartu remi atau kartu
ya kartu remi ya biasanya. Dalam permainannya itu bukan bridge, tapi misalnya seperti, kalau zaman ibu masih kecil itu ada permainan yang namanya itu minuman atau omben gitu ya. Nah itu jokernya ada yang ikut, ya. Itu menangan sendiri ya kartu joker itu. Tapi kalau disebutkan kartu bridge ya, diingat-ingat ya, kalau disebut kartu bridge itu berarti hanya ada 52 kartu. Ada 4 macam ya, di situ masing-masing jumlahnya 13. Nah, kalau diambil satu kartu ya, berarti NS-nya 52 karena ada 52 kartu. Maka peluang terambil kartu as, banyaknya kartu as kan ada 4 ya, jadi 4/52. Kemudian banyaknya kartu merah ada 26, jadi peluang terambil kartu merah ya 26/52 itu ketemunya setengah. Kita lanjut ke nomor 9. Dari seperangkat kartu bridge diambil 4 kartu. Tentukan peluang kejadian kartu yang terambil adalah kartu as, B, kartu kuning ya. Nah, sekarang kalau dari seperangkat kartu bridge diambil 4 kartu, berarti NS-nya adalah C 4/52, jadi 52 faktorial per 48 faktorial kali 4 faktorial. Kita jabarkan gini, 48 faktorialnya kita corek. 52 bagi 4 itu 13, 51 bagi 3 itu 17, 50 bagi 2 itu 25. Kemudian ini kali 49 ya. Sehingga peluang terambil 4 kartu as itu adalah P4 as. Nah, P4 as berarti N4 as per NS. Jadi diambil 4 dari 4 kartu, jadi C44 per C524 ini. Sehingga hasilnya adalah ini ada 1 ya, C44 ini kan 1 ya. 1 per ini. Kemudian terambil 4 kartu kuning. Nah ini ya, untuk kartu kuning ya, ini memang ini banyak yang tanya sama ibu ya, kartu kuning itu yang mana? Gitu. Nah kalau coba kalian amati ya, karena ini memang soal yang buat itu ini bukan ibu ya. Kalau kalau yang buat ibu, ibu nggak masalah di sini langsung saya pastikan kartu kuning itu yang ini ya. Tapi ada kemungkinan ini maksudnya itu bisa macam ada 2 versi ya. Jadi yang pertama, kalau kartu kuningnya itu dianggap kartu gambar. Karena kalau kalian amati, kartu bergambar itu semuanya itu kuning ya, dari rambutnya itu coba kalian perhatikan tubuhnya itu semuanya kuning. Jadi itu dianggap, sebagai kartu kuning. Jadi semuanya ada 12 kartu ya. Tapi bisa pula kalau di situ dianggapnya itu bukan kartu kuning misalnya itu berarti nggak ada kartu kuningnya. Berarti ya nol itu, sehingga peluangnya nanti nol ya. Sehingga nanti kalian kalau ketemu soal yang seperti ini ya, kalian lihat jawabannya ya. Kalau soalnya pilihan ya. Nah, itu ada jawaban seperti ini atau nol ya. Kalau nol itu mungkin dianggap kartu kuningnya nggak ada. Karena ya ini mungkin orang itu penafsirannya bisa bisa berbeda ya maksudnya. Nanti dilihat optionnya kalau ketemu seperti ini ya. Kalau di sini ibu menganggap kartu kuningnya itu adalah kartu gambar. Kemudian soal nomor 10, jika dalam sebuah kotak terdapat 2 bola merah, 2 bola putih, dan 3 bola biru. Dari kotak tersebut diambil 1 bola. Tentukan bola yang terambil berwarna merah, kemudian yang kedua berwarna biru. Nah, jumlah seluruh bola itu ada 7, diambil 1 bola, jadi NS-nya ada 7. Peluang terambil merah, P merah, jadi N merahnya ada 2, NS-nya 7, jadi 2/7. Peluang terambil biru, birunya ada 3, jadi ya 3/7.
Ini diambil 1 bola ya. Nah, permasalahan berikutnya kalau diambil 3 bola. Ini, 3 bola sekaligus. Tentukan yang terambil adalah 1 merah, 1 putih, dan 1 biru. Jumlah seluruh bola 7 diambil 3 bola sekaligus. Jadi NS-nya adalah kombinasi 3 dari 7 ya. Sehingga ketemunya ini ya. 7 kali 5. Nah, peluang terambil 1 merah, 1 putih, dan 1 biru ya. Jadi adalah PMP, B ya. Jadi terambil merah, bola merahnya ada 2, diambil 1. Jadi C12. Kemudian putihnya 2, juga diambil 1, C12. Birunya 3, diambil 1, jadi C13. Jadi 2 kali 2 kali 3 per, ini NS-nya 7 kali 5, jadi 12/35. Peluang terambil 1 merah dan 2 putih, ya, 1 merah berarti C12, putih C22, diambil 2 dari 2 putih, sehingga 2 kali 1 per 7 kali 5, jadi 2/35. Nah, sekarang jika terjadi masalah lain, ya, bagaimana jika pengambilan bolanya 3 kali, tetapi yang pertama, 1 per 1 tanpa pengembalian, yang kedua 1 per 1 dengan pengembalian. Nah, bolanya tadi 2 merah, 2 putih, dan 3 biru. Nah, kejadian terambil 1 merah, 1 putih, 1 biru berarti banyaknya kejadian ada sebanyak permutasi 3, 3 ya. Kenapa? Karena kalau terambil merah, putih, biru, ini pengambilan pertama. Ini kan 1 per 1 ya. 1 per 1 tanpa pengembalian. Terambil pertama merah, kedua putih, ketiga biru. Bisa jadi terambilnya adalah pertamanya putih, keduanya merah, ketiga biru ya. Atau dibalik terambil pertamanya biru, merah, putih, dan seterusnya sehingga banyaknya urutan dari merah, putih, biru ini kalau dibolak-balik kan ada permutasi 3 dari 3. Jadi ada 3 faktorial. Jadi ada 6 urutan merah, putih, biru itu ya yang beda-beda. Sehingga peluang terambil 1 merah, 1 putih, 1 biru itu adalah 6 kali merah ya. Jadi 2/7 kali 2/6, ini jadi 6 karena terambil 1 kan terus ini jadi berkurang 1. Jadi 6, terus ini berkurang 1 lagi, gitu. Jadi 6 kali 2/7 kali 2/6 kali 3/5, gitu. Jadi ini dicorek 6-nya ya, di 12/35. Kalau dengan pengembalian ya, ini berarti bolanya utuh lagi, jadi 7 lagi. Jadi 6 kali 2/7 kali 2/7 kali 3/7. Jadi ketemunya ini. Gitu. Selanjutnya ya. Nomor 12, dari suatu percobaan 2 keping uang logam dilantunkan bersama sebanyak 200 kali. Berapa frekuensi harapan munculnya 2 gambar. Kemudian paling sedikit 1 gambar. Nah, 2 gambar berarti S-nya ini yang kutanya ya. Jadi NS-nya ada 4, N2 gambar ada 1. Ya. Jadi peluang 2 gambar itu 1/4. Kemudian yang lebih dari atau sama dengan 1 gambar, karena paling sedikit 1 gambar ya, berarti ada 3. Jadi 3/4 N.
peluangnya ya. Frekuensi harapan muncul 2 gambar, berarti peluang 2 gambar kali 200. Jadi 1/4 kali 200 itu 50 kali. Nah, frekuensi harapan muncul lebih dari 1 gambar, berarti 3/4 kali 200, jadi ada 150 kali. Berikutnya, nomor 13 ya. 2 buah dadu dilambungkan sebanyak 540 kali, tentukan frekuensi harapan muncul 2 mata dadunya habis dibagi 3 ya. Habis dibagi 3 berarti jumlahnya itu adalah kelipatan 3 ya. Di 1,2 ini 3, ini kalau dibagi 3 kan 1 ya. 1,6, 2,1, 2,2, 3,3 dan seterusnya. Jumlahnya ada 12 sehingga PX kelipatan 3 sama dengan NX kelipatan 3 bagi NS di 12/36 sama dengan 1/3. Maka frekuensi harapan muncul 2 mata dadu kelipatan 3 itu ada 180 kali. Berikutnya nomor 14, di suatu daerah jumlah penduduknya 7.500 jiwa, jika peluang tertular penyakit flu burung adalah 0,05, berapakah penduduk yang terkena flu burung dan berapa yang tidak terkena? Nah, penyelesaiannya jika peluang tertularnya adalah 0,05, maka peluang tidak tertularnya ya 1,01 dikurangi 0,05 jadi 0,95. Sehingga jumlah penduduk yang terkena flu burung 0,05 kali 7.500 itu 375. Kemudian yang tidak terkena flu burung itu adalah 0,95 kali 7.500 atau bisa pula 7.500 dikurangi 375. Ini yang terkena itu 375. Hasilnya sama, 7.125. Yang terakhir nomor 15, hasil ujian matematika dari 100 siswa adalah ini ya. Jika dipanggil salah seorang dari mereka, salah seorang ya, berarti NS-nya 100. Kalau dipanggilnya 2 orang ya, C2 dari 100. Diambil 5 orang ya C5 dari 100. Begitu seterusnya. Ini karena ini soalnya mudah ini dipanggil seorang ya. Jadi NS-nya 100, jumlah yang dapat nilai A 5, jumlah yang lulus, N lulus itu ini ya. Di 5 tambah 20 tambah 40 dan 65, maka peluang yang dipanggil mendapat nilai A berarti 5/100, peluang yang dipanggil lulus, P lulus, itu adalah N lulus per NS, 65/100, jadi 65 ini dibagi 5, 13 ya, 13/20. Nah, sekian pembahasan dari soal atau tugas dari peluang suatu kejadian. Nah, tugas berikutnya nanti bisa Ibu susulkan atau kalian boleh langsung bertanya kepada Ibu lewat WA grup ya, supaya semuanya bisa mengikuti. Semoga apa yang Ibu sampaikan membawa kesuksesan bagi kalian semua. Ya, terima kasih atas perhatiannya semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.